Baik, selamat siang semuanya. Saya mau cek sound dulu masing-masing. Silakan jawab. Karel, Iya, Pak. Ben, Iya, Pak. Livia, Ya, Pak. Kensin, Ya. Dave, Ya, Pak. Hans, Iya, Pak. Yose, Ya, Pak. Evelyn, Ya, Pak. Stevin, Iya, Pak. Nomi, Ya, Pak. Winardi, Iya, Pak. Chris. Iya, Pak. Oke. Karena awas ya kalau dipanggil kagak nyaut buru-buru ya. Oke. Kita lanjut bahas yang soal latihan itu yang persiapan US ya, sekalian juga persiapan PAT kalian. Kalian jadwal PAT udah dapat belum? Udah dikirim? Udah. Pak. Udah. Udah, Pak. Oh, belum Pak, yang kelas 12 belum. Hah? Udah. Udah. Udah deh. Udah. Oke, berarti itu mulai tanggal 17 kan ya? Tanggal 17 sampai tanggal 26. Berarti secara hitungan kita masih ada pertemuan selain hari ini masih ada 4 kali. Itu sangat banyak dan sangat cukup. Jadi kalian harus bisa persiapannya juga baik ya, dengan baik. Oke. Mari kita lanjutkan kemarin pembahasan. Oke. Ya, di kalian sudah muncul? Udah, Pak. Ini terakhir kemarin. Berarti bisa dilihat soalnya. Pastikan yang dibuka juga benar. Ini mat wajib ya. Oke, kemarin saya delay di nomor 15. Itu yang transformasi. Oke, saya bahas dulu untuk transformasi. Transformasi apa aja? Kalian masih ingatkah? Rotasi, dilatasi. Yang paling dasar Translasi. transformasi. Yang pertama adalah translasi kan? Atau geseran. Biasanya berbentuk AB. Oke. Misal kalau ada titik A, X, Y, ditranslasi AB menghasilkan bayangan apa? Masih ingat? Aksen ya, aksen. X tambah A. Oh, B, ya tambah B. Ya, ini jadi X aksennya jadi ini kan? Ya, aksennya jadi ini gitu kan? Oke, ini yang translasi, yang paling sederhana. Yang kedua, apa nih? Dilatasi ya. Rotasi. Isi dulu ya? Atau pencerminan ya? Nah, ini ada banyak nih. Kalau pencerminan yang pertama terhadap X. sumbu X. Kalau terhadap sumbu X, matriksnya jadi apa? Matriks pencerminannya apa? Yang berubah X-nya atau Y? 1, 0, 0. 1, 0, 0 min 1. 1. Kalau terhadap sumbu Y, yang berubah X 1, 0, 1. 1. Yang C terhadap titik pusat
0,0. Ini gimana? Min 1, 0 ya? Dibalik, dikasih min kan? Terhadap garis Y sama dengan X. 0110. 0110. 10. Ntar dulu. Yang E, ini saya salah nih yang ini nih. Yang C. Terhadap garis Y sama dengan min X. 0 0, min min 1 min 1 0. Min 1, 0. Nah, ini baru yang 0, min 1, min 1, 0. Kalau yang terhadap titik 0,0, 1, 0, 0, 1. Oke, ini pencerminan. Ada yang terhadap sama dengan K itu, tapi ya jarang lah ya. Yang ketiga, rotasi atau diputar. Matriks rotasi apa? Ingat? cos Cos min alpha. sin sin Cos, Min sin. min sin, Sin cos. sin, cos. Nah, yang membedakan kalau rotasi dan dilatasi itu ada pusatnya kan. Kalau dia pusatnya 0,0, berarti kan X aksen, Y aksen, sama dengan, kita kasih matriksnya ya, cos min sin, cos, dikali dengan X, Y. Itu dong bayangannya. Tapi kalau pusatnya A, B, berarti dia juga memanfaatkan yang translasinya. Ini jadi X aksen. Tumpuk, ntar dulu ya. Biar tidak salah. X aksen min A, Y aksen min B, sama dengan matriksnya tetap sama. Cos min sin, cos. Ini digeser juga X min A, Y min B. Kita geser dulu. Kalau yang keempat, dilatasi atau perbesaran, pengecilan. Dia bentuknya K, 0, 0. 0K. Sama ya? Kalau pusatnya 0,0, ya berarti tinggal langsung aja X aksen, Y aksen. Berarti K0, 0K, X, Y. Kalau pusatnya A, B, jadi X aksen dikurang A, Y aksen kurang B, ini K0, 0, K, X-nya dikurangin A, Y-nya dikurangin B. Itu dulu ya. Sampai sini oke? Kalau yang komposisi transformasinya, misalnya habis di rotasi, didilatasi, berarti gimana tuh ngerjainnya secara matriks? Matriksnya siapa dulu? Ingat nggak? Meskipun belum tentu sesusah ini ya yang keluar di mat wajib ya, tapi harus tahu juga nih. Misalnya kita langsung ke soal deh. Nomor berapa tuh? Pak David, permisi, apa ya untuk refleksi? Refleksi, ini pencerminan. Ya. Kenapa Kensin? Itu tidak catatkan tadi. Oke. Kita langsung ke nomor. Apa itu THD?
Terhadap. Ah. Sudah? Ada yang tahu MN sakit apa? Atau kenapa? Nggak ada kabar? Oke. Ini udah boleh saya lanjut, Kensin? Hampir selesai, Pak. Ya. Pak, kalau yang Y aksen sama dengan min Y sama X aksen sama dengan min X itu termasuk nggak, Pak? Sorry, Ralf, diulang. Bagaimana? Yang refleksi yang Y aksen sama dengan min Y, terus X aksen sama dengan min X itu termasuk nggak, Pak? Iya, aksen. Oh, itu mah nanti karena efek ini aja sih. Kan kalau yang secara hafalan, ini kan saya bicara secara matriks ya, karena takutnya kan dilanjutkan ya. Tapi kalau yang berbentuk langsung, misalnya kalau terhadap sumbu X, kan dari X, Y berubah jadi X, min Y gitu kan. Ini nanti jadi X aksennya, ini jadi Y aksennya gitu kan. Yang begini maksud kamu, bukan? Iya. Kan yang kalau terhadap sumbu Y, kalau ini kalau yang pakai hafalan ya, yang langsung ya. Tapi ini kelemahannya kalau di komposisi yang agak repot. Dari X, Y berubah jadi min X, Y gitu kan ya. Kalau yang terhadap titik 0,0 dari X, Y berubah jadi min Oke, X, selesai, Pak. min Y gitu kan ya. Kalau yang ini sama aja sih. Kalau apa namanya? Kalau yang saya tadi itu pakai matriks, Ralf. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, dari X, Y berubah menjadi Y, X gitu ya. Terhadap garis Y sama dengan min X, dari X, Y berubah jadi min Y, min X. Oh. Cuma kalau saya mengerjakannya pakai matriks kan. Kalau yang itu pakai yang dihafal, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Gitu loh. Oke, ini kalau yang rotasi, yang penting intinya di sini ya, cos min sin cos gitu ya. Sampai sini oke. Dilatasi matriksnya K0, 0K. Dah. Sekarang yang nomor 15 apa soalnya? Tadi itu apa nomor 5? Dilatasi. Oke. Nomor 15 soalnya gimana dia bilang? Rotasi. Samaan bayangan garis. Nomor 15 ya. Samaan bayangan garis 4X min 5Y plus 3 sama dengan 0. Karena pencerminan oleh garis, berarti ini dicerminkan oleh mirror ya, M, Y sama dengan X. Dilanjutkan dengan rotasi. Rotasi dengan pusat 0,0. Jauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti sudutnya positif atau negatif? Positif.
Positif atau negatif? Positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, sudut itu positif ya. Kalau kalian lihat yang kuadran juga kan, mulai dari 0, kita berlawanan arah 90, 180, dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini persamaan asli atau persamaan bayangan? Persamaan asli. Bayangan. Oke, coba soalnya. Bayangan. Asli. Yang ditanya yang asli apa yang bayangan? Ditanya yang bayangan. Yang ditanya yang bayangan ya. Kan persamaan bayangan ini, kalau di ini adalah, berarti ini merupakan persamaan yang asli kan? Yang sebelum Asli. Oke. Kalau ada dua, habis diterminkan, dilanjutkan rotasi. Berarti gimana matriksnya? Pak, kenapa tahu ini bayangan? Kenapa tahu ini asli? Dibaca dari soalnya. Kan yang ditanya bayangan. Yang ditanya kan persamaan bayangan, berarti yang diketahui yang asli. Ini di buku. Ini di buku, dalam buku. Bukan di buku, yang di soal di handphone yang saya kasih, yang di PDF. Oke. Berarti ini gimana? Berarti kan X aksen, Y aksen. Mana dulu? Rotasi dulu atau pencerminan dulu? Dicerminkan, dilanjutkan rotasi. Berarti ini gimana? Hans? Rotasi dulu. Dicerminin dulu Cermin kali dulu. rotasi. Cermin kali rotasi. Enggak, dibalik. Menggunakan matriks berarti dibalik ya, dari yang terakhir dulu nih. Berarti rotasi dikali pencerminan, baru dikali dengan XY. Kalau dia di komposisi dilanjutkan, kayak gitu, kalau kita menggunakan matriks, kita mulai dari yang belakang dulu ya. Oke. Rotasi apa tadi matriksnya? Cos theta min sin Ya, theta. sudutnya berapa? 90. Berarti cos 90 min sin 90, terus cos Sin. min sin Cos theta. Cos 90. gitu ya, karena sudutnya 90 kan. Kalau seandainya dirotasi baru dicermin, ya berarti juga matriksnya cermin dulu baru rotasi gitu. Pokoknya selalu mulai dari yang paling belakang. Nah, matriks pencerminan Y sama dengan X apa? Tadi 0, 1, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0. X, Y. Berarti lanjut dong. X aksen, Y aksen. Sama dengan cos 90. 1. Cos 0 deh. 0. Min 1, 1, 0. Kali dengan 0, 1, 1, 0. X, Y. Ini kali ini gimana, Chris? Baris kali kolom. Ya, hasilnya apa langsung? 1 1 min 1 min 1 1 1 1. 0. 0. Bener nggak nih? Dapatnya dari mana 1? Kok 1? Bukannya min 1 ya? Min 1 dong. Bukannya min 1. Ya min 1. Yang mana sih? Min 1, 0. Itu kiri atas. Ini kan baris Min 1, kolom kan? Ya min 1 0 kali 0. 0 min 1 kali 1. Min 1. 0 dikurang 1. Min 1 ya? Ya, min 1. Sekali kolom. Salah semua ini udahlah. Kolom. Baris kolom. Oke. Kalian jangan bikin saya puyeng juga lah. Oke. Masa beginian aja lupa. Sayang banget gitu. Yang beginian ya harus bisa lah ya. Berapa hasilnya harusnya?
Min 1, 0, 0, 1. sama 1. Min 1, 0, 0, 0, sama 1. 1 dikali dengan XY. Yang kita mau cari X aksen, kita mau cari X aksen sama dengan something, Y aksen sama dengan something, atau X sama dengan something, Y sama dengan something. Yang kita mau cari yang atas ini, atau yang bawah. Yang bawah. Kenapa? Buat disubstitusi ntar. Ya, karena yang diketahui yang ini ini saya kasih di sini ya. Cari ini jika diketahui persamaan asli. Cari ini jika diketahui persamaan bayangan. Gitu ya? Oke, karena yang diketahui yang asli, berarti kita mau buat dia jadi X sama dengan Y sama dengan. Ini enak, karena berupa cuma 1, 0 doang, nggak ada masalah. Ini kalau kita mau kaliin juga X aksen, Y aksen, sama dengan jadinya apa nih? Min X, Y kan? Kan bisa kita dapat min X sama dengan X aksen, berarti X sama dengan min X aksen. Y sama dengan Y aksen, gitu ya? Maka kita dapat dari sini asli, kita cari persamaan bayangannya. Jadi apa? 4. X-nya diganti sama? Min X aksen. Ya, min X aja ya, karena kita udah tahu ini bayangan kan. Min 5, Y-nya diganti sama? Y aksen. Ya, Y aja ya. Tambah 3 sama dengan 0. Dapatnya apa? Min 4X, min 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Ada nggak di PG? Ada nggak di PG? Nggak ada. Nggak ada. Di PG adanya semua dikali min ya? Iya. X ditambah 5Y dikurang 3. 4X tambah 5Y kurang 3. Nah, ini jawabannya. Yang D. sampai sini, ada yang bertanya? Pak, itu kan R kali M kan? M itu kenapa bukan pencerminan, Pak? M itu maksudnya artinya apa, Pak? M itu pencerminan, mirroring. Oh, sih, oke. Mirror. R kan rotasi, rotate. Kevin? Kenapa, Pak? Gelap. Sinyal saya kali Pak yang jelek. Sudah, lanjut. Ada yang mau tanya untuk transformasi? Nanti mungkin akan ketemu lagi di contoh-contoh lain. Udah? Lanjut ya. 16 dan 17 saya udah bahas. 18 gimana? Langsung turunin aja kan, Pak? Biasakan dulu, cek dia 0 per 0 atau enggak. Jadi langsung masukin bisa kayaknya. Dibuka dulu. Masukin dulu 0 per 0 enggak? Enggak 0 per 0. 0 per 0. Kagak lah, Vin. 4x kuadrat min 11x
dikurang 3 per 2x kuadrat min 7x ditambah 3. Dia 0 per 0 nggak? 0 per 0. 0 per 0. 0 per 0. 0 per 0 nggak? Iya. Nol per nol. Iya. Ya, kalau Iya, dia 0 per 0, ya udah baru kita bisa aja langsung pakai turunan kan, biar lebih cepat kan? Pakai Iya. logarit turunin, Iya. jadinya berapa? 8x min 11. 8x min 11. 4x min 7. 4x min 7. Masukin lagi nih 3-nya, 0 per 0 nggak? Enggak. 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 Berapa jadinya? 13 per 5. 13 per 5. Oke, udah kayak gitu. Selalu ya, biasa Dibuka nggak ada masalah, Pak. dibuka nggak ada masalah. Tapi kan faktorinnya lebih rumit kan, lebih cepat pakai turunan. Kalau mau pakai pemfaktoran boleh nggak? Boleh. Faktorin aja coba jadi apa? Kalau pakai pemfaktoran ya, limit x mendekati 3. Berarti pembilangnya faktorkan jadi apa? X min 3, X min 3 per Min 3 kali 4 seperempat. tambah 1. Berapa? X Min 3, min 3, X min 3. 4x tambah 1. 4x min 1. 4x Plus 1. Plus 1. plus 1 gitu ya. Iya. Jadi apa? X min 3, Bawah. X min 3 2x min X min 3, 2x min min 1 ya. min 1. Terus baru disederhanain kan? Boleh nggak? Boleh. Hasilnya berapa? 13 per 5 juga. Kemudian maksudnya 13 per 5. Ya sama aja. Nggak ada masalah. Mau pakai turunan boleh. Mau pakai faktoran boleh. Yang paling penting diuji dulu. Dia 0 per 0 atau enggak. Itu ya. Ingat ya, kalau menurunkan bentuk limit, bentuk pecahan ya berarti tinggal diturunin aja atasnya. Pembilangnya diturunin, penyebutnya diturunin. Ada beda kasus di nomor 19. Kalau nomor 19 apa? Bentuknya apa nih? Pecahan. Ya. X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Kalau ini Tambah turunannya, UV. Pakai UV ya? ya betul. Ini V. jadi U, ini jadi V kan? U aksennya jadi apa? 2x. 2X. V aksennya jadi apa? 2x. 2X. Ingat, kalau ada, saya ingatkan lagi ya, fx sama dengan yang bentuknya perkalian, fungsinya U kali V. Maka turunannya U Waksen V. Aksen kali V dikurang Aksen V V aksen kali min V aksen U per V kali. kuadrat. Kalau kali, ini kalau kali nih, saya lagi bahas ininya nih, catatannya. Kalau bentuknya pecahan U per V, maka turunannya jadi U aksen kali V U aksen V dikurang V aksen kurang V aksen U per per V kuadrat ya. kuadrat gitu ya. Karena ini bentuknya pecahan jadinya F aksen X-nya langsung aja ya, U aksen dikali V. Berarti jadinya apa? 2x pangkat 3 plus 2x dikurang V aksen dikali U. 2x pangkat 3. Sampai sini oke? Apa saya kecepatan? V-nya dikuadratin. Hasilnya jadi 2x X per x kuadrat tambah 1 kuadrat. X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Jawabannya yang B. B. Udah? 20?
Biaya yang diperlukan tiap hari untuk memproduksi X unit komputer dirumuskan oleh Fx sama dengan. Nah, itu fungsi Fx ini 1/4 X kuadrat ditambah 35X dikurang 25. Ini fungsinya fungsi apa? Kuadrat. Maksud saya ini fungsi total atau fungsi satuan gitu? Satuan. Satuan. Baca kata-kata untuk Tut. X unit komputer Total buat unit X unit. Itu totalnya. iya, ini kasarnya ini biaya total ya. Iya, B total. Lalu ada fungsi jika setiap unit komputer dijual dengan harga 50 min setengah X. Ini pendapatan total atau pendapatan per unit? Unit. Per unit. Pendapatan per unit ya. Berarti kalau pendapatan total bisa nggak dicari? Dikali Produksinya sebanyak? Kali X. X unit. Berarti Iya, X unit. kita bisa cari dong. Berarti 50 dikurang 50 dikurang setengah X dikali dengan fungsi sebanyak X Kali kan? X. Iya. Dikurang setengah X kuadrat. Sampai sini oke? Sampai sini nggak dulu nggak? Sampai sini oke? Bentar Pak, saya kurang ngerti Pak. Ya, dibaca dulu cerita ya pelan-pelan. Biaya yang diperlukan tiap hari untuk memproduksi X unit komputer dirumuskan oleh Fx. Jika setiap unit komputer dijual dengan harga 50 dikurang setengah X itu, oke, agar diperoleh keuntungan maksimum. Yang tadi Fx itu biaya total atau biaya untuk bikin satu unit komputer? Total. Total ya, jelas ya. Kalau yang tadi 50 dikurang setengah X, itu harga jual atau pendapatan untuk satu komputer atau untuk total? Satu. Berarti kalau pendapatan totalnya kita kali dulu dong. Misalnya iya. Misalnya bikinnya sebanyak 10, berarti kan kita kali 10 dong pendapatan kita gitu kan. Jelas? Yang ditanya apa? Keuntungan maksimum. Keuntungan. Ya, yang namanya keuntungan berarti apa? Harga. Yang namanya keuntungan biaya dikurang pendapatan atau pendapatan dikurang biaya? Pendapatan kurang biaya. Yang namanya untung pasti pendapatannya mungkin lebih gede dong. Pendapatan dikurang biaya. Sampai sini oke. Bisa nggak dicari fungsi keuntungannya? Berarti pendapatan 50X dikurang setengah X kuadrat dikurang fungsi biaya. 4X kuadrat tambah X kurang 25. Oke. Berarti kita bisa dapat fungsi keuntungannya berapa? Min setengah, min 1/4. Min 3/4 X kuadrat. Oke, ini saya ya lanjutan. Lanjutan nomor 20. Oke, berarti keuntungan min 3/4 X kuadrat. Kuadrat kurang tambah 15X. Tambah 15X. Tambah 25. Kurang. Tambah apa kurang? Jadi plus ya, kan min sama min. Tambah 25. Ya.
plus 25. Ini adalah fungsi keuntungan. Sampai sini oke. Kalau ditanya keuntungan maksimum, berarti diapain? Turunin. Ya, berarti keuntungan kita turunin kan? Nanti kita buat sama dengan 0. Hasil berapa nih kalau diturunin? Hasil berapa nih? Min Eh, 64X. minus 3/2x tambah 15. Min 3/2x ditambah 15 sama dengan 15. berarti bisa dapat X sama dengan 10. 10 unit. Berarti dia yang diproduksi adalah 10 unit. Paham sampai sini? Kalau yang ditanya keuntungan maksimumnya berapa sih? Berarti tinggal kita substitusi kan? Keuntungan maksimumnya berapa? Ya kita ganti nih. X sama 10. Kayak gitu. Kalau yang ditanya keuntungan. Kalau yang ditanya agar untung produksinya berapa unit? Ya kita begitu cara nyarinya. Keuntungan maksimumnya berapa tuh? Min 75. Pokoknya 100 ya. Tapi kan dia bilang dalam ribuan rupiah. Berarti kalau mau dibuat jadi notasinya berarti 100.000. 100.000 kayak gitu. Oh, berarti kalau maksimum itu selalu diturunin ya, Pak? Ya, masalah maksimum minimum kan kita pakai turunan sama dengan 0. Kalau masalah maksimum minimum ya. Oh, yang kurva itu ya, Pak? Iya, sama aja. Mau dia aljabar biasa, mau dia trigonometri, mau dia soal cerita gitu kan. Itu menggunakan turunan. Sampai sini ada yang bertanya, ini soal cerita ya, jadi dipahami dulu nih. Yang diketahui apa? Fungsi biaya. Oh, biayanya biaya total atau biaya per unit? Oh, total. Oh, per unit. Jadi kan masing-masing treatmentnya beda kan? Pak, saya izin ke toilet ya. Ya. Sama juga dilihat, oh pendapatan bagaimana gitu. Dia sih kalau soal yang udah permasalahan begitu, ya kita harus bacanya teliti. Sampai sini? Pak bisa pergi balik ke jawabannya. Jadi kayak gitu. Um, 21? Gimana 21? Dimisalin kan? Menggunakan substitusi ya, atau permisalan ya. Integral 3x dikurang 1 per 3x kuadrat min 2x min 7 f plus 7 pangkat berapa tuh? Pangkat 7 dx. Ini misalin siapa? Yang bawah. Misal 3x kuadrat min 2x 2x tambah 7. A. Terus ini diapain? Diturunin. Turunin. Jadinya apa? 6x min 2. X min 2. Min 2 dx sama dengan dA. Gitu ya. Terus jadinya? dx sama dengan dA per 6x min 2. dA per 6x kurang 6x 2. min 2. Berarti itu jadinya integral dari 3x dikurang 1 per apa? A pangkat 7, gitu kan? Iya. dx jadi apa?
DA per 6x min 2. Oke. Ini bisa disederhanakan ya? Jadi 2 2. kan ya? 2. Berarti sama aja integral dari setengah A pangkat min 7. Min 7 7. DA. Terus jadinya? Masih ingat cara integral? Lupa. semua. Per 1 min per 16. 12. Ya, min 1/12. Ya min Pangkatnya 1/12. tambahin ya. Min Jadi 1/12. 11 A A pangkat pangkat min 6 min 6. Jangan lupa ada DA. Plus C. C. Ya udah lah ya, langsung lah ya saya bikin jadi min 1/12 A pangkat 6. A-nya apa? 3x kuadrat min 2x ditambah 7 pangkat 6 ya? Iya. C. Sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut. Pak. Ya. Tunggu sebentar. Ya. Kalian cobalah kerjain, kalau memang bisa kalian kerjain sendiri ya langsung lahap aja udah hantem. Tuh. Pak, izin bentar ya, Pak. Ya. Udah, boleh lanjut? Tunggu sebentar, Pak. Ya. Yang nomor 22 itu bicara tentang yang kayak di fisika. Ada posisi, jarak, lalu kecepatan, lalu percepatan gitu kan. Bagaimana tuh hubungannya? Masih ingat nggak tuh? Saya diintegralin, Pak. Kalau dari S diturunin jadi P gitu kan ya? Diturunin jadi A T. kan? Oh. Ya. Oh itu iya. Ini kan pakai turunan kan, diturunin kan? Berarti kalau dari A diintegralin dari percepatan jadi kecepatan. Gitu kan? Dari kecepatan jadi diintegralin jadi posisi. Ya, atau jarak gitu kan. Nah, itu yang diketahui apa? P T sama dengan 3T kuadrat plus 4T plus 1. Min 1, Pak. Min 1 ya? Oke, sorry. Min 1. S2 sama dengan 5. Nah, berarti ini kita cari ST-nya dulu dong. ST sama dengan integral dari VT dt kan? Berarti integral dari 3T kuadrat plus tambah 4T tambah 4T min 1. dt gitu ya? Hasilnya apa? T pangkat 3 tambah 2T kuadrat 2T pangkat 2 kurang T tambah C plus C. Nah, C-nya ini kita cari dulu kan? Iya, masukin 2-nya di T.
Diketahui S2 itu sama dengan 5 kan? S2 berarti artinya 8 tambah 8 kurang 2 tambah C ya? Ini 5 ya? Betul. 14 ya? Berarti C-nya sama dengan min 9. 9. Berarti kalau ditanya fungsi ST-nya sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T pangkat 2 dikurang T dikurang 9. Gampang? Jangan bingung ya. Dua tiga. Ini 23, 24, 25 ya harusnya bisa lah ya. Itu yang biasa punya, nggak yang aneh-aneh ya. Bisa cepet. Kita udah belajar yang aneh-aneh ya. Pak. Ya. Tadi yang nomor 22 dijelasin lagi dong Pak yang SVA itu. Ini yang fisika. Ingat gak Yose? Dari posisi diturunin, ini waktu kalian kelas 10 kali ya? Dari posisi atau jarak diturunkan kan dapat fungsi kecepatan. Dari kecepatan kalau diturunkan lagi dapat fungsi percepatan kan? Ingat gak? Ini fisika sih. Dari S diturunin dapatnya V, kecepatan. V diturunin dapatnya A, percepatan. Berarti kalau dari A kita integral, kan gak enak kan ya kalau dibilang dinaikin ya. Dari A di integral dapat V. Dari V di integral dapat S dong. Ya kan? Ya Pak. Ini kan yang kita tahu V sama S2 kan. Yang ditanya fungsi ST. ST berarti kan integral dari fungsi V kan? Atau fungsi kecepatan. Ya udah biasa, nih dapat C. Kalau A-nya Pak, itu tidak dipakai. Kan nggak ditanya. Yang ditanya kan ininya kan? S-nya kan? Di soalnya. Kalau yang ditanya A-nya berarti dari fungsi V kita turunkan saja kan? Kita diferensial kan? Tapi yang ditanya S kan? Berarti kita integral dong dari V. Paham? Seandainya kalau yang diketahuinya A. Seandainya kalau yang diketahuinya A. Yang ditanya S. Berarti kita harus integral dulu 2 kali kan? A-nya kita integral dapat V. V-nya udah komplit, penuh. Kita integral lagi baru dapat fungsi S. Gitu. Ini umum matematika integral atau cuma kayak dikasih tahu di dalam soal? Bagaimana pertanyaannya, sorry? Ini umum untuk kayak matematika atau cuma itu untuk soalnya di dalam soal? Itu udah pengetahuan umum sih sebenarnya sih. Kalau dari jarak, percepatan, dan kecepatan, itu begitu-begitu. Yeah. Sampai sini oke. Ada lagi yang mau ditanya? Lanjut yang 23. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. P adalah titik tengah FG. Jarak dari B ke HP adalah, jadi gimana dong? Oke. Ada kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya berapa tadi?
10. Terus apa lagi yang dibilang? P titik tengah FG. 10. P titik tengah FG. Oke. Berarti ini ada titik P ya. Titik tengah. Kemudian dia minta apa? Jarak B ke HP. Dia minta jarak B ke HP. HP-nya udah ada belum? HP-nya udah ada belum? belum. Udah, kita gambar dulu aja. Ini HP. Di atas kan? Dia minta jarak dari B ke HP. Berarti yang kita bikin segitiga apa? B, H, P. Gitu kan ya? Segitiganya apa nih? Siku-siku. Siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di P. Yakin? Ini nggak siku-siku. Nggak siku-siku. Siku-siku kan BPH kalau kita hubungkan siku-siku nggak? iya. Kagak. Kagak lah. Siku-siku nggak? Iya. Enggak. Coba ya, kita buktikan dengan perhitungan. Siku di mana? Kita buktikan dengan perhitungan ya. Berarti HP berapa? Ya udah pasti dulu deh, yang udah pasti. BH kan ya? Diagonal ruang. BH, iya. BP berapa? 5/5. BP 5 akar 5 ya, dari 5/5, iya. kuadrat tambah 5 10 kuadrat. kuadrat tambah 5 kuadrat. HP berapa? HP juga 5/5. Sama kayak BP. Kalau kita lihat, juga. kalau kita hitung dia berlaku Pitagoras nggak? Kagak. Enggak ya, kan akar 125 tambah 125 akar 250 ya. 10 akar 3, 300 kan? Oke. Yang ditanya B ke HP. Berarti yang ini nih. Ini pakai apa nyarinya? Ini segitiga masih bagus nih. Ini gimana? Ini segitiga masih bagus kan? Sama kaki kan? Iya. Oh iya. Putar aja dulu ya. Berarti ini P, ini B, ini H misalnya. Ini 10 akar 3, BP 5 akar 5, ini 5 akar 5. Ini kita cari tingginya dulu kan? Berarti ini 5 akar 3. Berarti ini berapa? 5 akar 2 gitu kan? Nyambung kan nih? Kalau udah begini tinggal pakai, kan kita mau cari X ini kan? Jarak B ke HP. Pakai luas. Ingat? Setengah dikali 5 akar 5 dikali X sama dengan setengah dikali 5 akar 10 akar 3 5 akar 2 kali 5 akar 2. Ingat nggak yang pakai luas? Iya. Berarti 5-nya bisa disederhanakan. Berarti X sama dengan 10 akar 6 per akar 5. Kalau dirasionalkan berarti 2 akar 30 ya? Iya. Pak, saya masih bingung Pak tuh dapat 5 akar 5-nya dari mana Pak? Yang mana? Yang mana? 5 akar 5.
Pythagoras. Yang mana? Yang mana? BP apa HP? BP. BP. Kalau mau cari BP pakai segitiga BFP. Oh, Samping nih. Dia di atas ya. Oke, saya bikinnya di atas kayak gini ya. Ini kan B nih. Ya kan? Ini P. Ini F kan? Jelas kan siku-siku di F kan? iya. Ini 10, ini 5 kan? Berarti BP-nya 5 akar 5 atau akar 125. Kalau nyari pH gimana? Pakai yang segitiga PGH. Kan siku-siku di G tuh. Kelihatan nggak, Rel? Iya, Pak. Ini kan siku-siku kan? Ini H. Kayak A lagi lah. Oke. Ini H. Ini G. Ini P-nya gitu, Rel. HG 10. PG 5. Berarti ini ya sama ya, 5 akar 5 kayak gitu. Aman? Lanjut? Dan Pak, tunggu sebentar. Oke, Pak, itu selesai. Lanjut. Dia bilang gimana nih soalnya? Kubus ABCDE panjang rusuknya 6. Panjang rusuknya 6. Terus? Jarak antara titik C dan BDG adalah? Bisa dong, yang kayak gini. Nggak perlu hitung ribet-ribet kan? 1/3 kali 6 akar 3 ya, Pak? Iya. Tinggal 1/3 dari diagonal ruangnya kan? Hasilnya 2 akar 3. 2 akar 3. Kalau yang kayak gini ya bisa langsung aja gitu, nggak perlu hitung yang aneh-aneh. Kecuali memang ya kayak tadi butuh sketsa ya udah. Ini awalnya sih sebenarnya tetap perlu sketsa juga sih. Cuma kita tahu dia bentuknya oke. Jadi kita bisa langsung saja gitu, nggak perlu yang apa kita bongkar-bongkar dan segala macam gitu ya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Dia minta dari C ke BDG. BDG-nya kalau kalian udah sering lihat modelnya ya udah. Nggak perlu dibuat jadi ribet-ribet aneh-aneh kan. Kalau C ke BDG tinggal 1/3 diagonal ruang kan.
Kalau diminta dari E ke BDG, ya 2/3 diagonal ruang gitu kan. Ya udah langsung aja gitu, nggak perlu dibongkar-bongkar dari segitiga yang rumit dan baru dilakukan perhitungan, ya nggak perlu. Ini kan udah bisa langsung. Oke, 25. Kubus ABCDFGH dengan panjang 6 cm. Oke, kubus A, B, C, D, E, F, G, H, rusuknya 6 cm. Terus Titik P di tengah BC. P di tengah BC. Oke, berarti ada titik P di sini. Kemudian dia minta apa? E ke P. Jarak dari E ke P. Bisa nggak nyari EP? Segitiga EAP ya, Pak? Pakai segitiga? EAP. EAP, iya. Ini tinggal dihubung aja. Siku-siku nggak? Iya. Iya. Siku kan? Berarti tadi EA-nya berapa? 6. 6. AP-nya? 3/5. Berapa? 3/5. 3/5. Berarti EP-nya? 9. 9. 45 sama 36 ya? Ya. 9. Oke. Aman? Tinggal langsung aja kayak gitu. Kalau bisa dicoret-coretan kalian nggak perlu dibuat terlalu complicated, ya bisa langsung aja. Oke. 26. Dia bilang rata-ratanya tahu nih 45,9. Mau pakai cara apa tuh? Masih ingat nggak? Statistika. Rata-rata. Mau pakai yang coding apa mau pakai yang nilai tengah? Coding. Saya pakai yang biasa. Ini kan ada tinggi, ini ada banyak bayi atau frekuensi ya. Oke. 38 sampai 40. 41 sampai 43. 44 sampai 46. 47 sampai 49. Ini kayaknya saya mulai miring nih. Ini sih gue jadi mulai miring nih. Error. Oke, banyak bayinya berapa nih? Aduh. 4, 6, 12. A. 8. 8. Berarti totalnya berapa nih? 30 tambah A. 30 tambah A. Kalau mau pakai coding berarti kita kasih UI-nya di mana? 0 di 0 ya? 12. Ini berarti min 1, min 2. Terus? 1, 2. Habis itu kita cari F, UI kan? F. Kita kali nih frekuensinya. Min 8, min 6, 0, A, 16 kan? Kita juga butuh sigma FUI kan? Berapa tuh? 2 tambah A. 2 tambah A. Oke. X bar-nya apa? X0 ditambah sigma FUI kan? FIUI sebenarnya sih lebih tepatnya per sigma F frekuensi total dikali C-nya kan? X bar-nya berapa? 45,9 X0. Yang kita kasih 0 itu nilai tengahnya berapa? 45. 45 ditambah sigma FUI. 2 ditambah A per sigma F. 30 tambah A. 30 tambah A. C-nya berapa?
3. C-nya 3 ya, dihitung 44, 45, 46, berarti 3 kayak gitu ya. Udah dong, dari sini kalian bisa selesaikan? Kalau ini udah dapat mah enak lah. Jadinya apa? Dikurangin dulu tuh. 45,9 dikurang 45. Berarti 0,9 sama dengan 6 ditambah A. 6 plus 3A. 6 plus 3A per 30 plus A. A. Dilanjutkan. Dapat A-nya berapa? 10. Makin 10. Ada yang nggak bisa? Ini 10. Kalau bingung 0,9 ini ubah aja jadi 9/10 baru dilakukan perhitungan ya bisa juga, nggak masalah. Lanjut. 27 modus. Modus rumusnya apa? Modus sama dengan TBK ditambah D1 per D1 kurang D2 tambah D2 dikali C. tambah ya, Tepin. iya Pak. Bukan dikurang. Saya dengarnya kurang tadi. Modusnya berarti kita bisa cari dong. Paling tinggi di mana tuh? 37. TBK tapi bawa kelas. Berarti TBK berapa? 35,5. Ya itu udah langsung ya, karena berupa histogram udah langsung TBK-nya kan. Ditambah D1-nya berapa? Isi dengan frekuensi sebelumnya. 4. Ya, 4 4 per 4 tambah 6. 10. 6 dikali C-nya berapa? 5. C-nya 5 ya. Oke, jadinya 35,5 ditambah 4/10 dikali 5. Hasilnya 37,5. ya 37,5. Median. Median gimana? Cari dulu ya letaknya. Letak Q2-nya di mana? Berarti setengah dari totalnya berapa? Dia udah bilang tuh, 42. Berarti data ke 21. Data ke 21 itu ada di mana? 60 sampai 69. 60 sampai 69. Rumusnya apa? Kalau Q2 sama dengan TBK ditambah setengah kali setengah N dikurang FK sebelum ya, FK sekarang per F terjadi dikali C kan? TBK-nya berarti berapa tuh? 59,5 ya. Ditambah setengah dari data, berarti 21 dikurang FK sebelum. Berarti 5 tambah 10. Per F terjadinya 15 dikali C-nya 10. Berarti tinggal dihitung aja. 9,5 ditambah, ini sederhanakan aja, 2, ini 3 ya. 21 kurang 15, 6. Jadi 4 ya. Hasil akhirnya 63,5. Oke. Waktunya juga udah habis, lumayan. Dapat review banyak. Udah ada transformasi, ada turunan, ada integral, ada dimensi 3, dan ada juga statistika. Oke, sisanya dicoba lagi kerjain
secara bahasan ya terserah minggu depan kalian mau bahas yang apa ya, tapi yang pasti yang hari Seninnya itu masih untuk yang minat dulu tuh. Kan saya minta kalian untuk tugasnya ya, jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom-nya. Bagian akhir itu kalian silakan aja kalau mau diskusi boleh kok gitu ya, tapi yang pastikan diskusi bukan cuma salin jawaban. Pastikan kalian ngerti, ntar begitu ditanya besok bingung baca tabelnya bagaimana. Dan jangan juga buat cara sendiri kayak feeling aja ya, main antem aja lihat di tabel begitu ya kan. Oke, gak apa-apa, tapi dia kan udah usaha. Oke, berarti hari ini yang nggak hadir MN ya. Ada yang mau kalian sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman? Tolong disiapkan untuk PAT kalian. Usahakan semaksimal mungkin. Ya harapannya sih bagus lah. Ketika PAT kalian oke, US kalian ya oke. Kurang lebih. Kalau kalian lihat yang soal latihan yang udah dikasih ya, kasarnya kisi-kisinya seperti itu. Itu kan kita ngikutin dari yang tahun-tahun lalu. Ada perubahan? Ada. Apakah ada yang sama? Mungkin saja ada yang sama, tapi paling minor sih beberapa soal saja. Tapi caranya kan gitu-gitu aja. Oke, semuanya beres? Silakan untuk menutup hari ini, siapa yang memimpin doa? Dev pimpin doa. Pak, tapi kita nanti Chinese New Year libur nggak sih, Pak? Kan tanggal merah, tanggal 12. Libur. Tanggal merah, bro. Waduh. Iya. Tanggal 11-nya kalau nggak salah sih masuk, tapi nggak full. Oh ya lupa. Salah. Dev kan nggak ngerayain, mungkin nggak tahu. Mau doa nggak lu? Tapi kalau Imleknya mah libur, udah libur nasional itu tanggal 12 ya. Iya sih. Iya kagak ngerayain Pak, makanya nggak tahu. Han, lu nggak mau dapat berkat gua, Han? Mau doa nggak? Ya, Oke, teman-teman. beres. Ya, silakan Dev, pimpin doa. Mari kita bro, kepercayaan agama masing-masing, bro, dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya selamat siang. Sampai jumpa pekan depan di hari Senin. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.